mulai berlakukan pajak impor balasan terhadap barang Amerika Serikat. Sejumlah negara mengecam penetapan tarif 25% pada impor baja dan aluminium oleh Presiden Donald Trump. Inflasi Amerika Serikat naik ke level tertinggi sejak Agustus 2023 yang menembus 0,5% secara bulanan. Halo sahabat finansial, apa kabar Anda? Pekan ini 10 hingga 14 Februari 2025 menjadi minggu yang cukup panas dengan berbagai serangan balik terhadap kebijakan impor Donald Trump. Ketidakpastian global semakin nyata yang berdampak langsung pada aset-aset pasar keuangan global. Bersama saya Maria Rahuhalek, inilah Bursa Global sepekan selengkapnya. Sahabat finansial, perang dagang jilid 2 antara raksasa ekonomi terbesar dunia, China dan Amerika Serikat kian memanas. China mulai berlakukan pajak impor balasan terhadap beberapa barang Amerika Serikat per Senin 10 Februari 2025. China resmi mengenakan tarif tambahan 15% terhadap batu bara dan gas alam cair LNG dari Amerika Serikat mulai Senin 10 Februari 2025. Selain itu, jumlah barang Amerika Serikat lainnya juga dikenakan bea masuk 10%. Langkah ini merupakan respon terhadap kebijakan tarif baru Amerika Serikat yang diberlakukan Presiden Donald Trump. Wakil Direktur International Institute for Marketing Research, Kementerian Perdagangan China, Bai Ming, mengungkapkan babak baru perang dagang dua ekonomi terbesar dunia sudah dimulai. Menurutnya, tindakan balasan China ini sudah tepat mentargetkan sejumlah sektor penting Amerika Serikat dan mampu meminimalisasi dampak perang dagang. Tarif terbaru China pada barang-barang Amerika Serikat mencakup pajak perbatasan sebesar 15% pada impor batu bara dan produk gas alam cair. Ada juga tarif sebesar 10% pada minyak mentah Amerika, mesin pertanian, dan mobil bermesin besar. China juga telah mengenakan kontrol ekspor pada 25 logam langka. Beberapa di antaranya merupakan komponen utama bagi banyak produk listrik di peralatan militer. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk memajaki barang impor asal Kanada, Meksiko, dan China. Tarif 10% dikenakan Amerika Serikat terhadap barang dari China sebagai tambahan atas tarif yang sudah diberlakukan. Sementara itu di tanggal yang sama 10 Februari 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani dua pemberitahuan resmi terkait tarif 25% pada semua impor baja dan aluminium yang masuk ke Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenakan tarif 25% terhadap impor baja dan aluminium ke negeri Paman Sam tanpa pengecualian atau pembebasan. Trump resmi mengumumkan pemberlakuan tarif tersebut dan telah menandatangani dua pemberitahuan terkait tarif 25% pada Senin 10 Februari 2025. Penandatanganan juga sekaligus menegaskan rencana untuk mengumumkan tarif imbal balik dalam 2 hari ke depan, yaitu bea masuk atas impor Amerika Serikat yang dirancang untuk menyamai tarif yang dikenakan negara lain terhadap ekspor Amerika Serikat. Selama masa jabatan pertamanya, Trump telah memberlakukan tarif 25% pada impor baja dan 10% pada impor aluminium dengan alasan keamanan nasional. Langkah baru Trump akan menghapus semua pengecualian, pembebasan, dan kuota bebas bea bagi mitra dagang Amerika Serikat, serta menaikkan tarif aluminium menjadi 25%.
Amerika Serikat telah mengonsumsi puluhan juta ton baja dan aluminium setiap tahun. Baja merupakan komponen utama dari berbagai hal, mulai dari barang konsumsi seperti mobil dan peralatan, hingga proyek infrastruktur berskala besar, seperti gedung pencakar langit, anjungan minyak dan jaringan pipa, serta jembatan dan jalan. Sementara itu, aluminium juga merupakan komponen utama dari berbagai barang seperti kaleng makanan dan minuman, mobil dan jet komersial, serta infrastruktur utama seperti jaringan listrik berdaya tinggi. Meksiko, Kanada, dan Uni Eropa mengecam penetapan tarif 25% pada impor baja dan aluminium oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Langkah tersebut telah meningkatkan kekhawatiran akan perang dagang yang semakin memanas. Meksiko, Kanada, dan Uni Eropa mengecam penetapan tarif pada baja dan aluminium yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump mengumumkan kenaikan tarif impor baja dan aluminium sebesar 25% dari sebelumnya 10% pada Senin 10 Februari 2025. Pengumuman ini berlangsung di mana banyak negara di seluruh dunia sedang bersiap mendengar lebih banyak pengumuman soal bea impor baru dari Donald Trump. Australia, Argentina, Brazil, Inggris, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, dan Uni Eropa menjadi sasaran kebijakan ini. Tarif berlaku efektif pada 12 Maret 2025. Menteri Ekonomi Meksiko Marcelo Ebrard mengatakan keputusan tarif tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak adil. Namun, Ebrard tidak mengatakan apakah Meksiko merencanakan tarif imbal balik terhadap baja atau aluminium yang diimpornya dari Amerika Serikat. Kemudian Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan tarif tersebut tidak dapat diterima. Nantinya jika diperlukan, Kanada akan memberikan tanggapan tegas dan jelas pada pertemuan puncak kecerdasan buatan di Paris, Prancis. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen turut mengecam hal tersebut dan mengatakan blok beranggotakan 27 negara tersebut akan mengambil tindakan balasan yang tegas dan proporsional. Sahabat finansial, inflasi Amerika Serikat meningkat pada awal tahun ini. Indeks harga konsumen atau CPI Januari 2025 naik ke level tertinggi sejak Agustus 2023 yang menembus 0,5% secara bulanan. Inflasi Amerika Serikat secara mengejutkan mengalami lonjakan cukup tajam pada Januari 2025. Inflasi mencapai 0,5% secara bulanan atau yang tertinggi sejak Agustus 2023. Inflasi juga melesat 3,0% secara tahunan pada Januari 2025 atau tertinggi sejak Juni 2024. Sementara itu, inflasi inti tercatat 3,3% secara tahunan pada Januari 2025 atau naik dibandingkan Desember 2024 yang tercatat 3,2%. Kenaikan inflasi dipicu oleh meningkatnya harga energi dan pangan, terutama telur. Harga telur melonjak 53% setahun terakhir dan 15,2% sebulan lalu karena terjadi kekurangan akibat wabah flu burung. Dengan adanya lonjakan inflasi, maka harapan pelaku pasar untuk melihat pelonggaran suku bunga secara signifikan akan sirna. Inflasi merupakan pertimbangan utama Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve dalam menentukan kebijakan suku bunga. Sebelumnya di hadapan Komite Perbankan, Ketua The Federal Reserve Jerome Powell tegas menyatakan bahwa The Fed akan lebih bersabar, tidak terburu-buru menyesuaikan kebijakan moneternya. Namun Powell memberi petunjuk tetap akan membuka peluang jika mendukung ketenaga kerjaan maksimum dan target stabilitas harga The Fed. Kita beralih ke Asia. Sahabat finansial, inflasi retail India untuk Januari 2025 menurun signifikan, menembus angka 4,31%. Penurunan tersebut didorong menurunnya harga pangan.
India melaporkan penurunan inflasi retail per Januari 2025 yang didorong oleh penurunan harga bahan pangan. Inflasi retail berada di angka 4,31% yang menandakan penurunan ke level terendah dalam 5 bulan terakhir. Sementara itu, inflasi inti naik tipis menjadi 3,7%, menandakan tekanan harga yang mungkin masih ada dalam perekonomian nasional. Moderasi dalam inflasi dipandang sebagai faktor stabilisasi untuk sektor makanan dan komoditas India. Hal ini juga menawarkan pelonggaran kebijakan moneter Bank Sentral India. Para ekonom Bank of Baroda telah menyatakan optimisme mereka akan adanya potensi pergeseran kebijakan yang dapat lebih mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Sentral India mempertimbangkan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin. Kemudian para pelaku pasar memantau depresiasi rupiah India dan potensi dampaknya terhadap harga domestik. Dalam kondisi ini, investor melakukan pendekatan yang hati-hati. Data inflasi yang baik ini didorong dengan melimpahnya pasokan sayuran, panen tanaman rabi yang sukses, dan manajemen pasokan makanan yang berjalan efektif menjadi kontribusi terbaik untuk inflasi. Meski demikian, India tetap dibayangi adanya resiko inflasi akibat kenaikan harga komoditas dunia. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China dapat membawa inflasi impor bagi India. Bank of Japan mencatat indeks PPI naik 4,2% pada Januari 2025. Kondisi itu menjadi pertimbangan Bank Sentral untuk menaikkan suku bunga acuan lebih lanjut. Kenaikan harga barang berbagai perusahaan Jepang terus meningkat ke laju tercepat dalam 19 bulan terakhir. Bank of Japan atau BOJ pada Kamis pekan ini waktu setempat merilis Producer Price Index atau PPI untuk berbagai perusahaan Jepang yang naik menjadi 4,2% per Januari 2025. Kenaikan ini didorong dengan naiknya harga produk pertanian seperti beras. Kenaikan harga beras terjadi lebih tinggi dari perkiraan sebesar 4%. Data ini cenderung mendukung kebijakan Bank Sentral Jepang yang tetap akan menaikkan suku bunga acuan. Kebijakan BOJ bisa naik lebih cepat dan berujung pada tingkat suku bunga yang lebih tinggi dari perkiraan. Sebelumnya BOJ menaikkan suku bunga acuan ke level tertinggi dalam 17 tahun terakhir pada bulan lalu karena inflasi dan ekonomi terus bekerja sesuai ekspektasi otoritas moneter. Gubernur BOJ Kazuo Ueda juga mengatakan akan terus memantau inflasi dengan hati-hati karena ada kemungkinan kenaikan harga pangan yang berkelanjutan. Demikian sahabat finansial Bursa Global sepekan kali ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar mata uang serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Sahabat finansial, Kabar Bursa Economic Insight 2025 bertajuk Greenomik Indonesia Challenges in Banking, Energy Transition and Net Zero Emission akan digelar pada 26 Februari 2025. Dihadiri oleh Menko Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Jangan lewatkan Kabar Bursa Economic Insight yang akan menjadi panggung penting pembahasan peluang ekonomi hijau dari berbagai sektor industri hingga strategi mencapai net zero emission tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Selengkapnya scan barcode berikut ini. Atas nama kru yang bertugas, saya Maria Rahuhalek, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.